producer tag you. Baik, Dimas Diajeng dan netralis dimanapun Anda berada, saiki aku dewean nih. Dewean, tapi saya ditemani oleh Mbak Indra Rukmana selaku penari tayub ya istilahnya, Mbak Indra. Betul. Atau waranggono bahasa Jawanya. Istilahnya waranggono. Oke, selamat datang di studio kami, Cedek Geni, Mbak Indra. Iya, terima kasih matur nuwun sudah diundang di sini. Dan dulu ternyata sudah diundang ini ya, Kak Judi ya. Iya. Tapi belum sempat ke sini karena belum ada waktu. Iya. Iya. Nah, iki makanya iki mumpung poso-poso paling gak anu ora tanggapan iki. Oke, tak undang rene. Iya. Nggih. Mbak Indra, nanti sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, ini ada yang namanya sesi pantai api. Apa itu? Jadi pantai api itu nanti jenengan harus milih salah satu dari dua kata yang saya ucapkan, gitu ya. Oh gitu. Jadi milih salah satu dari dua kata itu cepet tanpa berpikir. Nah, gak usah mikir pokoknya. Kayak apa ya? Surprise itu. Lah, bahasanya ngono lah. Ada 10 pertanyaan ini. Oh iya. Gitu ya. Siap? Siap. Yang pertama, lagu atau tembang? Tembang. Nada atau irama? Nada. Seni atau budaya? Budaya. Hasil atau karya? Karya. Proses atau tujuan? Proses. Parian atau tari? Parian. Titi atau tumbuh? Tumbuh. Jawa atau Belanda? Jawa. Wes. Tayub atau sindir? Sindir. Yang terakhir, luwes atau gemulai? Luwes. Nah, aduh angel lagi. Ini kayak apa ya aku ya? Bede-bedean dulu. Tapi sudah jelas kok, intinya sudah jelas. Artinya memang dunia jenengan tuh di situ gitu loh. Dunia jenengan ya dalam seni, budaya, terus artinya sindir gitu. Iya. Mbak, sampean itu menyukai dunia sindir atau sinden atau tayub ini ya, dalam arti yang lebih luas. Sejak kapan? Terus terang saja sejak keluar dari SMA. SMA ya? Iya, sejak keluar dari Berapa SMA. tahun lalu itu, Pak? Udah lama, sekitar tahun 2000-an lah. 2000-an ya? Saya sebetulnya suka nyanyi, tapi kan untuk masuk ke dapur rekaman? Bukan dapur rekaman, tapi yang ke arah Jawanya itu sekitar itu. Jadi ke arah sindirannya itu, jadi sindir itu sekitar tahun 2000-an. Atau lagu-lagu yang pop Jawa kayak Didi Kempot gitu ya, almarhum itu? Enggak? Enggak, memang langsung Jawa ya? Langsung Jawa, iya. Tapi sebelumnya sudah sering nyanyi dangdut gitu. Berarti kayak apa namanya yang dari Kediri itu siapa? Siapa? Siapa ini sing viral gitu loh? Salindri. Salindri. Kayak gitu-gitu istilahnya, nyanyi Jawa gitu ya? Iya. Tapi di keluarga memang ada ini ya, ada gen untuk kesenian gitu ya? Kalau keluarga dari nenek saya memang dulu seorang waranggono tayub. Kalau dulu kan bahasanya ndak ada waranggono, Mas, masih sindir gitu ya. Zaman nenek saya dulu. Terus bapak ibu saya apa itu? Wayang uwong. Oh, wayang. Wayang orang, ya. Wayang wong bukan ini ya, bukan dalang apa gitu enggak ya? Bukan, kalau dulu kan ada kan wayang tapi yang pemerannya adalah orang. Ya, wayang wong dulu kan masih ini ya, masih banyak, masih sering di lapangan-lapangan itu kan ada dulu. Masih banyak dulu, ketoprak ada, ludruk ada. Nah, ya kayak ketoprak itu ya. Ya, sebangsa itu. Kok dikatakan sindir itu apa tuh, Mbak sebenarnya? Karena dikatakan sindir itu karena yang dinyanyikan oleh sindir itu sendiri itu mengandung sindiran untuk orang-orang yang melihat atau menonton di area tayuban itu gitu, Mas. Ditujukan untuk penonton saja ataukah dalam arti luas siapapun misalkan mengkritik seseorang atau apa gitu? Bisa saja mengkritik seseorang atau di situ ada sindiran yang siapapun bisa merasakan, artinya
oh iki persis kayak aku iki sindirannya. Ini kayak ditujuk neng aku iki lah, seperti itu. Tapi marah ndak kayak gitu sebenarnya? Ya enggak. Enggak ya. Di sana ada nilai-nilai positif, bukan kok etika moral kayak gitu-gitu ya. Artinya lebih ke apa namanya? Positif ya, lebih positif. ke positif. Iya. Bukan kok sindir arti yang negatif. Iya. Gitu. Dan memang ya disitulah seninya, mungkin begitu ya. Nah, disitulah seninya. Disitulah seninya. Akhirnya kenapa kok langsung diwastani atau disebut sindir itu? Iya. Gitu. Oh, makanya saya dulu kan asing gitu loh. Masuk Tuban tuh kok sindir itu duduk tayub kan. Saya gitu. Begitu ya. Masuk karena kakek saya juga ini penyuka tayub. Dan kakek saya juga ini mbah saya itu karawitan. Oh gitu ya. Gamelan kayak gitu. Iya. Jadi kalau nikahin berarti ada darah seni tenggene jenengan. Ya. Tapi iso beso apa enggak? Enggak bisa. Nah, istilahnya kalau di sini kan beso ya. Iya, beso. Kalau di daerah saya ya nari tayub gitu maksudnya. Istilah beso tuh hanya di sini saya kenalnya itu. Iya, Tuban itu untuk yang lelaki maksudnya itu kalau yang nari itu namanya beso. Apa ya, ada juga yang ngarani lomba beksan lah dari situ. Nah, iso beso. Beksan itu apa? Nari itu ya? Ya beksan itu ya nari itu. Tapi dia juga ndak ini ya, yang beso itu kan juga nggak ikut nembang sebenarnya. Betul, ndak. Tapi ada kalanya karena permintaan ya sekarang ya, karena yang beso itu suka nyanyi gitu Mas Dit. Suka nyanyi, akhirnya Mbak nanti duet sama saya gitu. Itu cewek juga? Cowok. Oh. Nah, biasanya lagu-lagu tertentu yang ada duetnya gitu bukan dari wirosworonya yang kembang, dari karawitannya tidak, tapi biasanya kadang-kadang ada yang penggemar tayub lagi nari gitu minta lagu itu terus duet gitu Mas Dit. Nggih. Lah, kalau istilah waranggono itu yang apa istilahnya? Jawa kan sindir juga bahasa Jawa kan ya? Iya. Waranggono itu istilah apanya? Waranggono itu kalau dibilang bahasa halusnya. Bahasa halus, oh gitu ya, bahasa halusnya. Gini. Woro anggono dari kata-kata itu. Woro itu wong wedok. Perempuan. Nah, anggono itu yang anggun. Yang anggun. Oh. Diartekne ya. Waranggono ini perempuan yang anggun. Mangkane lek gak anggun juga iso dadi waranggono, Pak. Kudu anggun, kudu cantik, kudu ayu nah. Tapi ya nggak tahu ya Mas ya, kadang-kadang itu mungkin sudah ada darahnya gitu ya. Jadi untuk menjadi seorang waranggono itu tidak mudah. Tidak mudah. Melalui proses yang sangat luar biasa. Kenapa tidak mudah itu? Sulitnya di mana? Ini pengalaman pribadi saya. Jadi ketika saya berangkat untuk menjadi seorang waranggono itu harus mental yang pertama kita siapkan. Dan sudah tentu niat banget itu ya, niat. Jadi karena gini, sebetulnya kita punya dasar untuk bisa menyanyi. Satu itu. Vokal sudah pasti bagus karena gitu ya. Tapi kalau masuk di dunia waranggono itu belum tentu vokal yang bagus itu bisa menyatu dengan karawitan. Itu sudah saya buktikan. Iya. Itu Mas Dit. Corone iku, coro bahasane niku durung iso mancik. Kudu chemistry nih. Belum bisa masuk di chemistry-nya. Iya. Jadi nuwun sewu. Jadi mungkin ada yang bisa ini penyanyi pop atau penyanyi dangdut. Belum tentu dia menyanyi lagu Jawa, bukan menyanyi lagu Jawa ya, masuk di dunia tembang sindir Tuban ini. Langsung bisa menyatu dengan musiknya belum tentu Mas. Karena cengkoknya sudah jelas beda gitu ya. Sudah jelas beda cengkoknya. Cengkok dan powernya juga. Yang nomor itu power. Jadi rata-rata. Dan kalau nyanyi itu kan lama ya. Dari mulai jam berapa tuh Mbak itu biasanya itu? Kalau siang sebetulnya jam 1:30 lah. Siang sampai 6:30. Maghrib. Ya. Setelah itu malam sekitar jam 10:30 atau jam 11 sampai sebelum subuh. Kenapa kok waktunya itu loh kok di malam sampai segitu? Wong kan ya wis ngantuk tuh Mbak. Itu yang selalu menjadi salah satu problem. Tapi di masyarakat itu sempat
sempat ada di atur gitu ya, melalui dinas juga gitu ya. Sebetulnya yang menurut di artis dulu itu jam 12:30 malam, siang, ha? 12:30 sampai jam jam 5 sore ya? Jam 5 terus kalau malam jam 10 sampai jam 3 gitu, sempat ada aturan seperti itu. Berarti digeser gitu, digeser dikit ya? Digeser dikit, tapi kadang-kadang itu langsung lambat laun balik meneh. Apa ya, memang nyari suasana heningnya atau gimana ya, malam banget ya. Tapi ya itu sebetulnya sebuah aturan itu kalau tidak ada kontrol, betul, tidak mungkin bisa berjalan. Dasarnya juga ini karena memang itu sudah turun-temurun sejak ratusan tahun bahkan ya. Sudah lama ya. Mbak, apa yang bisa istilah menentukan bahwasanya oh ini sudah bisa, ini sudah layak jadi waranggono, jadi sindir, ataukah ada semacam pendidikan khusus untuk bersekolah, ataukah untuk, kan biasanya di Bekti itu kan ada semacam wisuda waranggono. Nah, dulu kan kayak gitu kan? Iya. Tiap tahun itu. Dulu itu kalau wisuda waranggono itu istilahnya kan karena ini masih ada apa ya? Prananita dulu namanya itu. Prananita. Prananita. Ya, apa itu, Pak? Sebuah perkumpulan gitu ya, pramugari Waranggono Tayub Kabupaten Tuban. Yang dalam waktu itu masih ada almarhum Mbah Noto sebagai wakil bupati. Oh, di tahun 2000 sekian. Ya, 2001 sekian ya. Ya, 2001 sekian. Lah akhirnya kan di situ ada sebelum menjadi seorang waranggono itu ada pelatihannya dulu. Pelatihan. Ya, ada pelatihan tari dan gending. Di mana itu? Di kantor dinas waktu itu, belum dinas pariwisata gini. Seingat saya masih dinas pendidikan kebudayaan. Dikbud, kan? Oh masih Dikbud ya. Belum bisa kan sekarang dipisah kan? Mergernya itu. Kebudayaan kan ikut pariwisata kalau sekarang. Betul. Ya. Kalau nggak salah tahun 2002 atau 2000 berapa atau Mas? Di tahun itu ya. Awal-awal ada semacam apa namanya pelatihan tadi. Ya, ada pelatihan tembang dan tari. Gitu. Jadi kalau belum menguasai tembang tertentu atau tari, kalau di Tayupan itu kan tarinya yang disuguhkan kan tari gambyong dan tari blendrong kan gitu. Itu yang pakemnya. Nah, gambyong itu bisa parianom atau gambyong pangkur kan gitu di Tuban. Jadi kalau siang hari itu namanya tarinya blendrong, kalau malam hari itu tarinya gambyong gitu. Oh beda, jadi pentas siang sama malam beda ya? Beda tarinya gitu. Jadi sebagai pambukonya itu. Oh iya. Tapi kalau besonya sama sebenarnya. Sama ya. Sama. Itu kan beso kan untuk laki-lakinya. Ya. Nah, kenapa kok harus berkelompok gitu tuh Mbak? Kan berapa orang tuh sekali manggung itu, sekali mentas itu yang beso? Loh itu kalau yang beso itu kan tinggal ada tata urutan mesti. Nah, gimana? Ini aku sih nggak ngerti. Biasanya kalau tata urutannya, kalau yang beso itu yang pertama kan pasti yang punya hajat. Kalau itu sebuah hajatan. Oke. Nah, kemudian? Tapi kalau itu sebuah sedekah bumi itu apa? Hajatan masyarakat. Manganan. Nah, manganan itu biasanya juru kunci yang pertama, Mas. Oh gitu ya. Jadi bedanya di situ. Nah, biasanya kalau yang punya hajat atau juru kunci itu cuma ada yang lerei itu 2 orang. Aslinya kan gitu. Jadi satu yang punya hajat, yang 2 itu lerei. Lerei itu apa istilahnya? Istilah yang barengi beso itu lerei. Jadi yang penonton umum secara umum gitu ya? Biasanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh yang punya hajat itu. Gitu. Oh gitu. Berarti yang beso itu enggak semua orang bisa gitu, enggak bisa ya? Kalau yang pertama kali gitu ya yang punya hajat Mas. Iya. Gitu. Oke. Terus milih mau beso dengan siapa itu yang milih yang punya hajat. Yang punya hajat. Oh gitu. Aku ora tau ngerti. Nah, gitu. Jadi ini saya ngerti ya. Iya. Makanya beso itu kan juga apa ya? Narinya itu kan kau walem gitu loh. Iya. Kok bisa waktu ini waktunya gini, ini waktunya balik badan, ini waktunya. Itu apa? Istilah-istilahnya itu apa itu? Kalau itu namanya kan ada urutan. Bukan urutan, itu namanya ada hitungannya. Nah, itu kok bisa pas gitu loh. Saya coba ini ya. Iki waktunya kok iso pas wayah malik.
Yang apa yang jadi penanda itu Yang loh? jadi penanda itu adalah kendang. Kendang. Oh. Kendang istilahnya dipukul 2 kali berantak. Ada istilah seperti itu. Itu waktunya. Nah, itu waktunya hadap kanan. Oh. Hadap kanan dulu, baru hadap kanan lagi, baru kembali. Kembali lagi. Nah, gitu, ya. Terus karo nganu apa jenenge selendang iku lho. Lah apa sih iku lho? Seblak campur. Ah, seblak campur itu juga ada tandanya. Ada, jadi hitungan yang untuk yang kaki kanan seblak campurnya itu. Maksudnya kok itu kalau ilmu Ketika ini kaki kanan berada di depan, seblak campurnya di tangan kiri, gitu loh Mas Fit. iya ya, kalau secara psikologi kan gini Mbak, nari kalau istilahnya kita berbuat sesuatu kewalem gitu ya, itu menandakan bahwasanya orang itu detail banget. Iya. Gitu ya. Coba wong lek grusa-grusu. Iya. Ya akeh sing klendran. Betulnya ya. Ya, ibaratnya kan gitu. Alon-alon. Nah itu sebenarnya ilmunya kan di situ. Jawa itu kan di situ sebenarnya. Jawa itu artinya wong Jawa itu wis melaku alon-alon, ndak perlu banter-banter, ndak perlu kebut-kebutan, ndak perlu balapan, ndak mengenal itu Jawa itu sebenarnya. Wongnya kalem dah. Sebenarnya yang lemah gemulai itu adalah menandakan bahwasanya orang itu detail banget. Itu orang Jawa. Itu yang saya tahu. Yang saya tahu seperti itu. Misalkan coba wong lek ceket-ceket, waduh aku telat gawe sepatu kudu talenan gini, pasti ada yang terlewat. Betul. Nah coba kalau kita kalem-kalem menikmati waktu itu detail banget dan pasti hasilnya adalah perfect. Itu kan Mbak. Nah beso kalau saya memaknai ya itu sebenarnya beso itu saya kan suka musik rock, musiknya gitu ya? Kenceng, keras. Jadi nggak menikmati seperti itu gitu. Tapi kalau saya coba perhatikan, oh ternyata di situ ilmunya. Dan percaya atau tidak? Gimana Pak? Saya ini waranggono, tapi saya bisa beso. Ya. Dan di Tuban tidak semua waranggono bisa beso. Loh, itu berarti ada aturannya gitu ya? Ada aturannya. Oh. Jadi basic saya juga bukan dari penari. Oh gitu. Saya bukan dari penari, jadi karena saya sering berinteraksi dengan orang-orang penari gitu ya. Iya. Jadi dan saya menikmati beso itu tadi. Beso. Jadi ada kenikmatan tersendiri. Ketika beso tadi. Ketika beso. Berarti ya istilahnya gerakannya seperti orang beso yang laki-laki tadi ya? Yang laki-laki tadi. Oh. Ya itu seumpama kita nggak pakai jarik Mas. Iya. Di sana saya bisa gitu melakukan itu gitu loh. Dan ketika tidak jadi waranggono. Misalnya disuruh praktek gitu. Iya. Oh gitu ya. Karena sempat kan saya kan kebetulan ada anak-anak SMP Negeri 4 itu yang ada acara P5 itu kan di rumah saya gitu. Dan meminta saya untuk menjadi narasumber waktu itu kan. Oh iya, aku sering Mbak, sering krungu. Makanya kok kadang-kadang ujian praktek tari itu kan merak-urak ngene sapa ngene berarti ngene sampeyan yo. Ndak. Kalau tari bukan di saya. Di mana? Saya kan di tari saya enggak tahu di merak-urak itu di mana. Oh, tak kira kan ada kayak ujian butuh bimbingan kayak gini. Bukan di rumah jenengan berarti ya? Bukan. Oh, bukan ya. Oh. Kalau saya kemarin kebetulan dari SMP Negeri 4 itu meminta saya untuk jadi narasumber ya di bidang tayub juga. Gitu. Jadi saya di samping historinya bagaimana sih tayub itu, terus unsur-unsurnya apa saja yang ada di pagelaran tayub itu, terus sampai praktek besonya itu bagaimana, terus untuk waranggono sudah dikenalkan berarti sekarang SMA ya? Sudah waktunya SMP Negeri 4 oh SMP yang sana yo ya itu SMA justru enggak ya? Belum ada yang ini mestinya masuk ini mestinya. Dan ini tidak semua waranggono bisa menjelentrehkan Mas, ini bahasanya menjelentrehkan. Apa ini menjelentrehkan? Ono sing ngerti Mbak. Jelentrehkan. Menjelentrehkan ini bahasanya apa ini? Menjelaskan. Menjelaskan. Bahasa kerennya itu menjelentrehkan. Ya, menjelentrehkan. Nah, itu loh Mbak, maksudnya waranggono. Terus dan prosesnya tidak gampang. Tidak gampang. Kalau yang tadi, yang wisuda itu artinya memang benar-benar dia sehabis pelatihan, habis pendidikan kan kayak anak sekolah itu kan semacam lulusan gitu kan. Apakah di situ menjadi penanda bahwasanya waranggono ini lulus bisa menjadi waranggono? Seperti itu, waktu itu pertama kali ya. Itu sejak kapan tuh Pak? Wisuda sendiri itu?
sekitar 2002 kalau tidak salah. Sudah lama ya. Iya, terus lama. akhirnya kurang lebih ya Mas ya, karena sudah sangat lama zaman itu. Terus akhirnya kan hanya sekilas kayak apa ya? Kayak rutinitas saja setiap tahun. Akhirnya seperti itu gitu. Tidak selalu ada pelatihan dan ada wisuda seperti itu. Berarti pokoknya wisuda gitu aja akhirnya. Iya, istilahnya dan siraman gitu. Lah yang bisa di wisuda itu ataukah memang apa istilahnya waranggono atau calon waranggono yang sudah bisa ataukah meskipun belum bisa juga boleh gitu. Konsep awal waranggono yang sudah bisa. Konsep sudah awal. Profesional berarti. Yang baru belajar. Baru belajar. Oh, gitu. Di sana ada istilah kayak apa ya dulu itu ya. Terus akhirnya semua di wisuda. Akhirnya gitu. Akhirnya gampang-gampang akhirnya ya. Masuknya gampang ya. Mas corone buat sengkolo sing pernah istilahnya membersihkan diri atau menyucikan diri lagi untuk kembali lahir menjadi seorang waranggono. Waranggono yang dari waranggono berarti ya membuang sial istilahnya. Iya, istilahnya yo coro mas mono disepuhno maneh. Iya. Toh piye Mas? Atau nolak balak barangkali. Lah bisa seperti itu. Artinya ada tanda itu. Mau habis. Oh gitu ya? Iya. Nggak kerasa Mbak, memang podcast ngalir aja kita ngalir. Jadi kadang-kadang kalau match gitu ya malah nggak terasa ternyata sudah waktunya ini. Ya. Gitu. Ya, padahal ini masih banyak yang mau saya gali. Oh gitu masih ya? banyak sekali. Iya, karena ilmunya kan panjang, waranggono, sindir. Belum lagi nanti pramugari. Pramugari kan ada lagi. Ilmunya kan beda lagi. Itu semacam Pranotocoro ya kalau pramugari itu. Pranotocoro. Nah kalau di dunia tayub dia sutradaranya. Oh. Jadi sing noto tayub. Dia yang menentukan. Nah itu. Ini jalan atau enggak kalau pramugarinya ngomong enggak wis buyar weh. Buyar. Kaya sindir metu kasih tuh lagi no. Sing ngetono pramugari gitu. Nek nek pramugari nek sindir gak gelem metu Mas. Oh gitu ya. Gitu. Ya. Mas yo sing duwe gawe misalnya. Iya. Gak mau ya. Pramugari harus ada pambuka dulu. Carane gitu. Ada tata cara. Dan pramugari itu yang milih apa namanya? Selendangnya itu dikasihkan siapa-siapa itu kan pramugari. Betul. Memang itu aturannya gitu ya. Memang aturannya seperti itu. Iya. Oh. Nah, jadi di dalam pagelaran Langan Tayub itu juga ada tata urutan. Iya. Wah, ini ilmu yang sangat bagus ini saya rasa. Iya. Tapi nanti mungkin lain kali mungkin ya. Karena waktunya sudah ya. Dan masih panjang sebenarnya, masih banyak yang ingin. Barangkali anak-anak muda sekarang kurang referensi barangkali. Iya. Makanya kadang saya itu punya apa ya? Cita-cita gitu ya. Jadi tayub itu atau sindir itu jangan dianggap hanya bisa dikonsumsi oleh kaum yang sepuh-sepuh gitu ya. Ini harus tayub itu bisa dinikmati oleh kaum anak-anak muda atau kaum anak-anak milenial. Ya. Betul. Tapi ada ya Mbak yang lahir dari kaum milenial ini, maksudnya waranggono yang masih muda-muda gitu ada ya? Ada, ini masih banyak ini yang muda-muda. Lah, ya artinya gini Mas, saya pun juga punya apa ya angan-angan. Kadang-kadang mungkin kan Arab belajar tayub atau jadi seorang waranggono ini di Nah, ini kan loh yang saya mau tanyakan tadi ini sekolah ini di. Nah, itu kan belum ada. Dan rencana ini saya insya Allah ke depan ini ingin bikin sekolah waranggono. Mudah-mudahan sukses Mbak. Iya. Dan itu secara umum di Indonesia belum ada ya kayak gitu. Belum ada kan? Nah ini loh. Belum ada. Berarti rata-rata orang yang jadi waranggono atau sindir ini secara otodidak gitu ya? Betul. Kalau sinden atau sekolah seni diisi ya ada. Gitu. Tapi kan beda ilmunya. Jadi lebih ke praktisinya kan ya di prakteknya itu. Tapi jenengan ngajar enggak, Pak? Enggak ya? Enggak, tapi kadang-kadang ada yang belajar vokal di saya gitu. Basically jenengan itu sarjana apa? Sarjana hukum. Nah kok iso iki lho? Artinya enggak ada. Jadi waranggono dulu ataukah sekolah hukum dulu atau bagaimana dulu ceritanya? Jadi waranggono dulu baru saya sekolah hukum. Lah, kalau sudah jadi waranggono kok enggak sekolah karawitan gitu loh maksudnya? Nah, maksudnya gini. Jadi artinya nantinya ke depan kan walaupun basically saya dari hukum, itu kan nantinya kan seni itu sudah menjiwa di darah daging saya gitu. Jadi apa pengen jadi pengacara? Nah, ini kan enggak ada kesan. Enggak ya. Enggak kok tahu-tahu milihnya hukum gitu loh kan jauh banget. Enggak pengen jadi pengacara. Terus terang mawon kalau saya pernah ditawari untuk masuk S2 di pengacara atau gimana saya enggak.
saya memang tetap milih di seni. Seni. Ya. Itu yang pilihan yang artinya memang ya dari dalam hati itu kan Dari seperti dalam hati. iya. Jadi nggih Mas, saya terus terang mawon memang gitu. Proses saya menjadi seorang waranggono itu. Betul. Gitu. Nah, Mbak, ini kan waktunya sudah mau habis. Tadi kan kita jangan cerita bahwasanya tidak semua waranggono bisa menciptakan tembang. Betul. Jenengan salah satu yang mungkin satu-satunya ya di Tuban yang bisa menciptakan tembang tadi. Iya. Itu gimana ceritanya? Tembang apa itu yang jenengan ciptakan itu? Saya sudah meluncurkan, artinya walaupun tidak secara itu ya, langsung di pagelaran gitu ya, langsung di seni tayub. Saya ada tembang satu yang namanya yang berjudul Sentaro. Sentaro. Apa itu maknanya? Dari Sentaro itu merupakan mars dari Forum Komunitas Seni Tayub Ronggolawe atau yang disingkat Forkom Sentaro. Ada komunitasnya sekarang? Ada komunitas. Oh, semacam paguyuban gitu ya? Paguyuban. Sudah lama itu? Sekitar berdiri 2 tahunan. 2 tahunan. Gimana ceritanya Sentaro tadi? Nah, akhirnya di sana kan Sentaro mempunyai visi misi untuk menumbuhkan seni tayub kan. Jadi saya berpikir gitu ya, percaya tidak percaya, ketika saya mandi saya mengukir lagu itu dan akhirnya jadi, tidak dalam waktu yang lama gitu enggak. Jadi dia langsung datang. Inspirasi ki mesti tekan jero jeding ya, gitu. Banyak loh Mbak musisi itu. Pencipta lagu itu banyak, menciptakan lagu itu dari kamar mandi banyak banget. Betul, saya cerita makanya, gitu. Ketika saya sambil mandi dan nyuci gitu pokoknya karo ini terus gremeng gitu ya. Nah, ini ibu rumah tangga ini, tapi saya gitu. Karo nembang gitu ya. Sambil nembang. Terus yang kedua saya ada lagu yang untuk kebetulan memang sangat ngefans dengan Mas Lindra gitu ya. Jadi ini berarti baru-baru ini aja. Baru-baru ini. Lagunya. Sudah saya nyanyikan di Tayuban juga. Dan waranggono yang bisa ya cuma saya Mas. Yang lain kalau Sentaro seluruh waranggono hampir seluruh lah bisa. Tuban, Bojonegoro, Lamongan mungkin sudah bisa lagu itu. Nah kalau itu isinya apa lagu tadi? Isinya tentang visi misi Sentaro. Enggak, yang untuk Mas Bupati tadi loh. Oh, isinya tentang Kota Tuban. Kota Tuban ya? Iya. Lah itu kalau jenengan pas tanggapan di Bojonegoro yo gak masuk. Gak masuk. Iya, memang iya. Iya. Jadi itu kan memang berarti jenengan harus menciptakan lagu untuk Bojonegoro gitu. Kalau pas di Bojonegoro ya lagu-lagu Bojonegoro. Namanya juga seniman ya. Itu kan berkarya itu ketika dia datang gitu langsung saya tulis. Betul. Iya. Gitu. Jadi karena basically saya bukan dari seorang sarjana seni, tapi ngehnya itu datang gitu. Itulah namanya seni itu nggak bisa diciptakan, nggak bisa di. Kadang-kadang mungkin orang itu nggak percaya. Masa Indra iso nyiptakno lagu. Nah itu loh. Nyiptakno lagu. Terbukti memang itu sudah lahir dan sudah kalau di Tuban alami. Ya, untuk Forkom Sentaro insya Allah sudah berada di hati masyarakat. Siap, mudah-mudahan sukses lah pokoknya nanti Mbak. Ya, yang terakhir, saya pengen denger tembang tadi yang untuk Mas Bupati tadi. Oh gitu. Terus nanti terakhir closing statement untuk Dimas Diajeng, itu ya? Oh gitu ya. Oke, monggo. Bumiku bumi Ronggolawe. Kang wis kondang wetien nganti seprene kemari pahloh cinawe katon subur makmur tentram rakyate saka desa tekan kutha dalan-dalan kabeh padha ditata saka gunung nganti kisik kabeh padha ngrasake pembangunane bangun desa nata kutha nata budaya mreh raharja supaya tambah
tambah ngrembaka kutha Tuban adil makmur lan sentosa. Mas Lindra iku bupatine, priya bagus asli bumi Ronggolawe. Ayo nyengkuyung programe bangun desa nata kutha kuwi TKT. Itu Mas. Merinding aku, Mbak. Gitu. Sudah jelas ya, ini pesannya sudah jelas ya. Dan ingin memajukan Tuban ya. Memajukan Tuban melalui budaya. Melalui budaya. Nah, ini. Jadi walaupun yang bisa dilakukan seorang seniman adalah berkarya. Betul. Gitu. Jadi kadang perbuatan apa yang nggak bisa kita lakukan ya kita perbuat dengan karya kita itu. Betul. Gitu. Karena bakatnya di situ. Mas nek wis dikai gamelan Mas Ipit. Ya aduh. Tenang. Saya merinding. Nggak mengunggulkan artinya. Iya. Saya nggak tahu ya langsung datang kata-kata itu. Ya karena itu tadi ilham itu kan datang setiap saat. Harus ditangkap gitu kan. Kalau ditangkap ya lewat itu. Mas Bupati paling durung tahu ngrungok gimana? Belum pernah ya? Belum pernah ikut sama jenengan? Belum. Sudah waktunya ini. Sudah waktunya. Ya. Saya berharap nanti di samping ada pembangunan infrastruktur, betul. Nanti pembangunan budaya juga harus ditingkatkan. Yang selama ini mungkin kurang banget ya, sangat. Nanti belum ada perhatian untuk para seniman Waranggono barangkali ya. Iya. Dari pemerintah. Jadi saya berharap nanti pembangunan budaya itu nanti seimbang dengan pembangunan infrastruktur. Dan itu sangat penting. Nah. Jadi carane apa nek ngarane ya pokoknya ada keseimbangan di sana akan ada kebaikan loh Mas. Betul. Jangan sampai akar budaya kita ini dicerabut oleh bangsa lain. Betul Mas. Itu yang terjadi ketika penjajahan dimulai. Betul. Dan penjajahan budaya itu lebih tidak ketara, Mas. Lebih tidak ketara dan tidak disadari. Gak kroso langsung hilang. Makanya akar budaya dari anak-anak bangsa ini jangan sampai punah. Betul. Iki kan akar budaya bangsa ini sebagai akar budaya nasional. yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, sekarang ada cilik-cilik K-pop. Aduh. Drakor. Miris. Aku ini Mas, memang punya ini loh. Ya. Mungkin kedepannya nanti semoga bisa terwujud. Anak-anak milenial itu bisa menyukai Tayub. Tertarikan untuk itu ya. Tayub itu bisa lagunya bisa dibikin lagu dangdut bisa, dangdut Mas. Bisa. Pop juga bisa. Gitu. Tapi gamelannya itu yang melantun, yang mengiringi gitu. Dan ininya diatonik ya. Pentatonik. Tetap pentatonik. Tapi nyanyinya lagu Isabella aja masuk. Bisa ya. Lagu masuk. Apapun bisa. Bahasa Inggris yo iso. Nah, itu. The hero. Sing urung tau krungu aku basa Arab, Mbak. Iso. Bahasa Arab. Iya. Bahasa Arab sih tahu krungu. Belum ya. Mandarin kan bisa. Oh gitu ya. Mandarin bisa. Yang bahasa Arab belum pernah ini saya. Mbak, terakhir ini closing statement untuk ini ya. Kameranya di situ dengan untuk memotivasi generasi muda agar menyukai atau apa ya, biar nggak hilang, biar nggak punah budaya tentang sindir, Waranggono dan lain sebagainya ini. Monggo, Mbak. Ya. Saya pakai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada teman-teman atau dulur-dulur semua yang melihat podcast hari ini, saya berharap untuk anak-anak muda khususnya untuk selalu belajar menghargai kebudayaan sendiri, kebudayaan daerah. Bukan hanya menghargai, barangkali kita harus mempelajari budaya itu sendiri supaya apa? Supaya budaya kita, kesenian daerah kita tidak punah dan tidak hilang di telan masa gitu. Karena apa? Kepribadian budaya bangsa kita adalah dari kebudayaan daerah yang digali pada masa dulu. Dan anak-anak muda sekarang harus selalu belajar seperti itu supaya bisa mengerti tentang kebudayaan negara Indonesia sebetulnya. Baik, ini luar biasa sekali. Kadang-kadang kita ini orang Tuban, tidak kenal.
ya tahu sindir apa, tapi kan kita tidak mengenal secara detail apa. Betul. Jadi apa namanya, ini sangat disayangkan kalau nanti misalkan anak-anak cucu kita ini akan melupakan budaya kita. Baik, ini pemirsa sangat bagus sekali podcast kita kali ini menghadirkan Mbak Indra Rukmana, seorang waranggono yang sudah sangat senior sekali di Tuban, dan saya baru berhasil ini ngundang beliaunya. Iya. Alhamdulillah sudah dikunjungi oleh Mbak Indra Rukmana, dan kita nantikan podcast selanjutnya. Podcast cedik ini, Open Your Mind.